sini masih banyak burung-burung khas Papua, mulai dari cendrawasih, kasuari sampai maleo. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Tak bisa disangkal, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang menyimpan sejuta kekayaan alam yang begitu mempesona. Tujuan tim Indonesiaku kali ini adalah untuk menelusuri dan melihat secara dekat kehidupan masyarakat di timur negeri, tepatnya di Papua Barat, provinsi yang letaknya di bagian kepala burung Pulau Papua. Kami memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama tim ekspedisi NKRI. Tahun ini, daerah tujuan ekspedisi tim NKRI kebetulan sama dengan tujuan kami, yakni Papua Barat. Dari 7 wilayah subkorwil ekspedisi, salah satu yang didatangi adalah Teluk Bintuni. Menurut data BPS, kabupaten ini merupakan daerah termiskin di Papua Barat. Tim ekspedisi merupakan gabungan dari peneliti, akademisi, mahasiswa, dan anggota personel TNI Polri. Tujuan kami adalah melihat dan merasakan langsung kehidupan masyarakat Papua Barat. Kami juga akan mengumpulkan data dan informasi yang berguna untuk percepatan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kita standby di tempat kalau tidak ada perintah dari saya. Kami pun siap berangkat bersama 23 peserta tim ekspedisi lainnya. Barang-barang mulai diangkut satu persatu ke atas kendaraan. Sementara kami menumpang angkutan untuk menuju pelabuhan. Tiba di pelabuhan, kembali kami harus memindahkan barang bawaan ke atas kapal. Tak hanya pakaian dan perlengkapan liputan, kami juga membawa bahan makanan dan obat-obatan sebagai persiapan di lokasi nanti. Maklum saja, lokasi yang hendak kami datangi berada di salah satu pulau terpencil. Setelah semua siap, kapal kami pun mulai melaju. Beruntung cuaca hari ini bersahabat. Selama perjalanan, kami bisa menikmati kekayaan alam Papua Barat yang begitu menyegarkan mata. Ya pemirsa, ini dalam perjalanan, kanan kirinya semua hutan mangrove. Dan mungkin tidak banyak yang tahu kalau misalnya Teluk Bintuni ini, area hutan mangrove-nya itu yang terluas di Indonesia atau sekitar 260.000 hektar. Dan ini kalau dihitung-hitung sekitar 2.000 kali lipatnya Stadion Gelora Bung Karno yang ada di Jakarta. Perjalanan laut kami tempuh selama 3 jam. Tak terasa, kami pun tiba di distrik Babo. Distrik Babo merupakan wilayah pertama di Papua yang pernah dieksplorasi pada zaman penjajahan Belanda. Babo bahkan pernah menjadi salah satu pangkalan udara militer Belanda dan Jepang saat berlangsung Perang Dunia Kedua. Tak heran, sisa bangkai pesawat tempur masih bisa ditemukan di sini. Di bawah kekuasaan Belanda, wilayah Babo sempat mengalami pemekaran yang cukup pesat. Banyak perantau dari luar pulau datang dan hidup menetap di Babo. Sayangnya distrik Babo ini kini tak berjaya seperti dahulu. Ada 8 kampung di wilayah distrik tertua di Teluk Bintuni ini.
perhatian kami tertuju pada sebuah kampung kecil berjarak 2 jam perjalanan kapal dari Babo. Inilah Kampung Amutu. Kampung yang awalnya menjadi rumah bagi lebih dari 50 kepala keluarga. Namun kini hanya ada 5 kepala keluarga yang bertahan. Sebagian lainnya memilih untuk pindah karena fasilitas desa yang terbengkalai. Mulai dari puskesmas yang sejak 5 tahun terakhir tidak beroperasi hingga bangunan sekolah yang sudah roboh. Bahkan dermaga di desa sebenarnya sudah tidak layak menjadi tempat bersandar perahu dan kapal warga karena kondisinya tidak lagi utuh. Bersama tim ekspedisi kami pun berinisiatif untuk memperbaiki kondisi jembatan di kampung. Warga sudah terbiasa memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tak terkecuali untuk mencari kayu. Rahman, seorang warga Amutu, mulai menebang pohon menggunakan mesin gergaji. Proses penebangan berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit pohon langsung tumbang. Potongan kayu kemudian dibeli lagi untuk menyesuaikan ukuran jembatan yang akan dibangun. Kini kami tersisa dengan potongan kayu berbentuk papan. Dengan bantuan tim ekspedisi, papan kayu mulai digotong keluar hutan menuju dermaga. Meskipun berbentuk tipis, potongan kayu ini cukup berat untuk dibawa dalam jarak yang jauh. Susunan papan di dermaga beraturan. Sebagian besar bahkan masih bolong tanpa ada pijakan. Padahal dermaga ini merupakan akses utama untuk keluar masuk desa Amutu. Saya dilihat kondisi dermaganya memang sangat memprihatinkan ya. Walaupun dulu ini sempat dikerjain sama pemerintah, tapi karena ditinggal begitu saja, akhirnya dari warga yang harus melanjutin. Tapi ini bisa kita lihat nggak dipaku sama sekali. Jadi ini kalau misalnya kegeser, dia bisa jatuh. Pastinya sangat bahaya di sini untuk masyarakat, apalagi mereka menggunakan dermaga ini untuk keluar masuk ke Babo dan untuk kembali lagi ke desa. Bersama warga, tim ekspedisi mulai merapikan susunan kayu di dermaga. Papan yang semula hanya diletakkan begitu saja tanpa perekat, kini dipaku supaya stabil dan kuat. Peletakan papan tidak boleh asal-asalan. Terjatuh dari jembatan setinggi ini pastilah berbahaya bagi keselamatan. Rahman mengaku desa Amutu dulunya memang sempat ramai. Apalagi kawasan ini memiliki potensi laut yang menguntungkan. Namun tidak adanya fasilitas penunjang hidup membuat sebagian besar masyarakat meninggalkan. Selain warga Amutu, ada tidak orang-orang yang datang ke sini? Tidak. Cuma turun berapa orang ini saja yang tinggal kerja saja sendiri. Tidak ada warga lain lagi. Semua di Babo. Kalau orang luar jarang ke sini ya? Iya. Padahal ada rumah, tapi tidak mau datang ke kampung. Kenapa? Tahu dibilang masalah ekonomi itu dari kurang sendiri. Bagaimanapun juga, dermaga merupakan gerbang yang menjadi akses utama masyarakat. Tak adanya kapal dari luar yang bersandar, sama artinya dengan tak terjualnya ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Amutu. Alhasil, pekerjaan melaut mereka pun menjadi sia-sia. Kondisi dalam desa ternyata tidak beda jauh. Sarana publik terlantar begitu saja, termasuk bangunan sekolah. Mau tidak mau, anak-anak Amutu terpaksa harus disekolahkan ke Babo, jauh dari rumah. Hari ini kami memutuskan untuk mengumpulkan anak-anak untuk belajar bersama. Beberapa mama-mama di desa pun ikut serta. Sebagian di antaranya hanya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SD dan SMP. Tidak adanya bangunan sekolah membuat kami belajar di ruang terbuka. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk bisa berkumpul dan belajar bersama teman sebaya di luar jam sekolah. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Kami memulai pelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, seperti matematika dasar dan soal-soal seputar kebangsaan. Gembira karena hari ini mereka berkesempatan belajar yang tidak bisa mereka dapatkan setiap hari. Sofia kelas berapa Sofia? 2 SD. Kalau misalnya Abu Bakar kelas 6. Biasa sekolah di mana? Di Babo. Kamu juga di Babo. Naik apa biasanya? Naik lombok. Berapa jam kalau ke Babo? 2 jam. Di desa tidak ada sekolah? Tidak ada. Dari dulu tidak ada. Dulu ada sekolahnya. Terus kenapa tidak ada lagi? Ada. Guru-gurunya tidak ada. Kalau Sofia lebih senang sekolah di sini atau ke Babo? Di sini. Di sini lebih dekat ya. Saya sempat terharu melihat semangat anak-anak di pelosok Papua Barat ini. Meskipun dalam kondisi terbatas, mereka begitu semangat untuk mencapai cita-cita. Sayang, Bunda.